Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Lunch Talk dan saat ini sudah bersama dengan kami Pak Niki Antonia Saputra, peneliti psikologi Universitas Indonesia. Nah ini Pak Niki nih, kita mau nanya sebetulnya apa sih faktor utama yang mendorong kepanikan masyarakat saat ya harus menyikapi bahwa ternyata corona ini sudah ada di Indonesia. Apa faktor utama? Ya, kalau saya coba jelasin definisi panik dulu ya. Sebenarnya panik menjawab apa yang tadi dikatakan oleh Pak Menteri ya. Pak Menteri tadi sebenarnya panik itu kan lebih ke ketakutan yang irasional sebenarnya. Akan sesuatu yang mengerikan itu bakal terjadi kayak gitu. Nah, asalnya dari mana? Ada 4 hal yang kemungkinan besar mempengaruhi orang-orang ini jadi panik sebenarnya. Jadi ada pertama itu bahaya dari penyakit ini. Yang kedua itu bahwa penyakit ini sebenarnya menjijikkan. Ketiga, dia nggak bisa dikendalikan dan nggak bisa diprediksi. Sebenarnya kayak itu. Jadi kenapa kita sebenarnya kan bisa melihat ini bahayanya kayak gimana dari angka sebenarnya. Jadi ketika kita lihat angkanya, wah ada 90.000 kasus dan ini sudah tersebar di 40 negara. Ini kan sebenarnya kalau kita tahu data yang sedikit itu aja itu sebenarnya jadi kayak ngeri kan sebenarnya. Kayak wah 3.000 orang udah meninggal. Jadi pengetahuan kita soal data juga tuh akhirnya mempengaruhi juga tuh kita jadi takut kayak gitu. Coba misal kita bandingin sama kayak kematian karena kecelakaan ini deh, kecelakaan kendaraan 26.000 sampai 29.000 kasus loh di Indonesia setiap tahun, lebih tinggi sebenarnya. Dan Indonesia kan baru ada 2 kasus. Nah, itu sebenarnya persepsi kita bahwa penyakit ini sebenarnya menakutkan. Yang kedua soal menjijikkan. Jadi asalnya kan sebenarnya dari asal mula dari penyakit ini kan dari Cina sebenarnya. Jadi di psikologi itu kayak kita tuh cenderung merasa lebih rentan terhadap ancaman tuh ketika melihat satu hal itu menjijikkan. Jadinya nggak rasional, kayak orang ada takut kecoa, orang ada takut sama laba-laba, sama. Ini penyakit yang muncul sebarnya kan dari air liur, dari bersin misalnya gitu. Kan sebenarnya menjijikkan dan dari orang asing. Nah, itu membuat kita semakin rentan sama takut juga sebenarnya kayak gitu. Karena 2 hal lain adalah soal bahwa kita persepsiin bahwa penyakit ini nggak bisa dikendaliin dan nggak bisa kita prediksi. Kita nggak bisa prediksi ini kita bakal kena dari mana, ini bisa dikendaliin atau enggak, karena nyebar gitu aja. Nah, balik lagi akhirnya ketakutan ini jadi nggak irasional ketika kita nggak dapat informasi dengan baik lah istilahnya kayak gitu. Bahwa beneran nggak sih ini beneran bahaya atau enggak, beneran menjijikan itu atau enggak kayak gitu. Tapi Mas Niki tadi kalau itu ya, tadi kalau dibilang soal informasi yang tidak didapatkan dengan baik. Tadi mungkin agak kita lihat tadi ya dengan data-data yang sebenarnya dikatakan oleh Pak Joni bahwa dikatakan di awal sebenarnya kayak pemerintah kita sudah oke kok, sudah ada beberapa rumah sakit yang disiapkan dan langkah-langkah yang seperti itu, dan terkait dengan data-data korban yang sudah sembuh, yang meninggal dan segala macamnya. Nah, ini kan berarti Anda melihatnya bahwa data-data ini tidak tersampaikan dengan baik dengan masyarakat atau memang seperti apa sehingga ya memang akhirnya muncullah seperti yang kemarin kita lihat itu. Sebenarnya bisa jadi ini tersampaikan dengan baik, sudah menyebar dengan baik, tapi pengetahuan atau pemahaman kita gimana cara ngelola basic statistik ini yang nggak tahu. Jadi kayak katakanlah tingkat kematian kayak gitu kan, orang kan cuma ngelihat jumlah kematian, nggak ngelihat fatality rate-nya sebenarnya. Itu orang nggak melihat kayak gitu dibandingin sama penyakit lain kayak gitu. Bayangkan penyakit sakit jantung kan penyebab kematian tertinggi di dunia juga kan salah satu. Itu berjuta-juta orang meninggal, TBC semuanya kayak gitu. Itu kan fatality rate-nya lebih gede dibandingin corona. Tapi yang kita lihat itu angka. Pemahaman kita, cara kita mau ngelola data-data itu tadi itu yang mungkin nggak tersebar dengan baik lah, nggak dimiliki dengan baik sama misalnya sudah meninggal 4.000-an orang akibat virus corona, padahal sebenarnya sembuh adalah 40.000 orang. Berarti kan harusnya itu yang dilihat, oh sebenarnya virus ini bisa disembuhkan seperti itu kan? Kayak gitu. Cuma 1% sampai 3% fatality rate-nya, dan itu pun sebagian besar terjadi di Cina kan Mbak, 80. Nah, ini apa yang sebenarnya harus dilakukan tadi agar supaya ya kita tahu kepanikan ini tidak terjadi seperti itu kan? Karena kita harapkan tidak berlebihan. Betul, panik satu hal yang wajar. Tapi ketika ini berlama-lama jadinya nanti ya yang ditakuti adalah malah tadi tumbuh penyakit baru malahan. Sebenarnya panik nggak wajar sebenarnya Mbak. Saya lurusin. Karena irasional kan takutnya kayak gitu. Takut cemas itu yang wajar. Cemas itu wajar. Takut itu wajar. Cuman panik itu yang irasional. Kayak fobia. Kenapa kok Anda bisa takut sama ular misal kayak gitu? Saya takut sama ular. Ada orang yang takut sama kecoa.
kecoa ketinggian bahkan kayak gitu. Sampai yang takut naik pesawat akhirnya nggak berangkat kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya irasional, itu nggak wajar karena kita akhirnya jadi nggak bergerak kan kayak gitu. Nah lebih jadi kayak apa ya? Makanya pemahaman kita tentang penyakit ini, tentang kita meningkatkan apa ya, sense of control lah istilahnya kita terhadap sesuatu. Istilahnya kayak gampangnya kayak gini deh. Ketika kita naik pesawat ada turbulensi itu kan sebenarnya kita tahu pesawat itu bahaya, cuman tingkat apa ya, kecelakaan pesawat itu kan lebih rendah daripada ini ya, daripada mobil sebenarnya. Enggak kok, aman kok naik pesawat sebenarnya. Ya lebih kayak restrukturisasi pikiran kita aja sebenarnya. Oke, dan yang Anda lihat kemarin itu yang terjadi seperti apa? Apa Mbak? Yang Anda lihat kemarin Mas Niki, di mana ketika Presiden sudah mengumumkan, kemudian kita lihat banyak sekali informasi di mana masyarakat akhirnya beberapa masyarakat memburu salah satu swalayan atau beberapa swalayan dan membeli sembako, bahkan masker, hand sanitizer, dan itu mempengaruhi harga sehingga naik. Anda melihat ini satu bentuk apa ini? Nah itu sebenarnya bentuk respon ketika kita lihat hal yang ya ancaman tadi ya, bentuknya ancaman. Sebenarnya itu bentuk ancaman. Nah ada yang respon kita itu cara ngatasinya secara emosional, ada lagi caranya ya problem fokus gitu. Jadi emotional fokus gitu sama problem fokus. Yang problem fokus itu tadi dia beli, dia cari informasi. Oke, penyakit ini ternyata nggak cukup diselesaikan sama masker kayak gitu, karena bisa nular juga kayak gitu. Oh ternyata cuci tangan itu lebih masuk akal, lebih rasional kayak gitu. Dibandingkan saya borong masker banyak-banyak, mending itu kan dikasih sama orang lain. Ada juga yang beli sampai beli Indomie, panik buying kan Mbak, banyak banget ya. Beli Indomie nyetok kayak negara mau kiamat aja, sebenarnya kan nggak masuk akal kan sebenarnya kayak gitu. Nah itu kecenderungan orang ya nyelesain masalahnya secara emosional kayak gitu. Ada juga yang banyak metodenya, ada yang akhirnya nggak keluar rumah, itu kan emosional, pendekatannya emosional. Ada lagi ya itu tadi yang problem, ya udah tetap berangkat ke kantor, tetap menjalanin hidup dengan normal, karena resiko ketika kita keluar rumah itu kan risikonya banyak banget ya, risiko kematian karena kecelakaan, karena polusi udara. Kenapa baru beli sekarang coba? Sebenarnya polusi udara lebih bahaya kan sebenarnya dibandingkan virus corona. Lebih butuh masker kita sebenarnya. Kenapa baru beli sekarang borongin kayak gitu? Ya yang kayak gitu. Iya, tapi kalau sejauh ini Anda sebagai seorang peneliti menelihat Mas, ini apakah upaya yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah maksimal belum sih dalam menenangkan keadaan seperti itu terkait dengan ya berita yang kemarin-kemarin ini yang sedang marak yang terkait dengan corona di Indonesia? Oke, saya melihat upaya pemerintah dengan mensosialisasiin tentang penyakit ini dan dengan membuat hotline juga kayak gitu, itu udah upaya yang cukup maksimal sih sebenarnya. Tapi kayak kita tunggu aja sebenarnya sampai mana upaya ini. Toh kita baru positif dua orang, baru lebih ya Mbak ya, 9 orang kayak gitu kan. 9 orang suspek diisolasi. Yang diisolasi kayak gitu. Maksud saya itu udah upaya yang cukup bagus, dan dengan mendirikan 100 rumah sakit untuk penanganan corona kayak gitu, membuat hotline, menyebarkan informasi yang baik. Sebenarnya upaya pemerintah udah baik sebenarnya kayak gitu. Cuman ya itu tadi, emang perlu banget ngelawan misinformasi atau disinformasi soal corona ini, karena ini penyakit viral sebenarnya. Dulu ya bayangin Ebola itu kan tingkat kematiannya 90%, SARS kayak gitu. Tapi kan kita dulu belum secepat ini ya, teknologi kita belum semaju ini nyebarin informasinya kayak gitu. Makanya akhirnya jadi panik juga karena overload kan, orang bingung. Tapi kalau dari Anda sendiri, ini sebetulnya seperti apa sih strategi jitu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah mungkin untuk meredam kepanikan warga ini? Strategi jitu yang perlu kalau dilakukan. dari Anda sih sebagai seorang peneliti seperti apa? Ya, sebenarnya kan kalau kita balik lagi ke tadi, saya coba mengupas pakai teori rentan terhadap ancaman tadi sih, kerentanan kognitif terhadap ancaman. Sebenarnya paling best practice-nya itu paling sering dilakukan adalah meningkatkan sense of control masyarakat sebenarnya. Gimana caranya? Dari informasi mau nggak mau akhirnya. Sense of control, bahwa ini emang beneran sebahaya itu atau enggak kayak gitu. Ini penyakit kayak gitu. Dengan cara ya dibandingin data sama penyakit lain kayak gitu.
masyarakat harus lebih proaktif juga sebenarnya kayak gitu. Nah, ini dia sebenarnya kalau memang pemerintah tadi sudah mengeluarkan informasi-informasi itu, lalu mungkin ini apa yang harus dilakukan masyarakat. Nah, ini mungkin yang lebih apa yang harus dilakukan masyarakat di tengah situasi seperti ini. Oke. Oh, sekarang ini. Silakan. Oke, apa yang bisa dilakukan masyarakat secara pribadi ya itu tadi menggali informasi yang valid lah sebenarnya, kayak ini penyakit apa kayak gitu. Cuma emang masalah di Indonesia ini sebenarnya akarnya ya itu tadi, kita literasi kita terhadap informasi, terhadap bacaan itu kan kurang banget. Kadang cuma ngeliat judulnya doang ya Mas ya. Satu itu. Kedua, kita juga punya kerentanan lain sebenarnya, negativity bias itu loh Mbak. Jadi hal-hal negatif itu sebenarnya efeknya 10 kali lipat daripada hal positif. Jadi kayak itu juga yang bisa langsung lompat. Emang kita suka dikerjain sama pikiran kita sendiri kayak gitu. Oh ini bahaya kayak gitu. Jadi boleh emosional fokus kayak gitu, nyelesain masalahnya, tapi coba cari informasi yang kayak ini penyakit sebenarnya sebahaya apakah sampai kita harus nggak keluar rumah kayak gitu. Padahal lebih bahaya lagi tingkat kematian karena kecelakaan misalnya gitu. Karena rokok, alkohol. Tapi kita tetap minum karena apa? Ada orang yang tetap minum alkohol, ada yang tetap merokok, ada yang tetap nggak pakai masker dengan polusi yang ini. Karena apa? Karena mereka ngerasa kayak ya bisa saya kendaliin ya, rumah sakit dekat, apa-apa dekat kayak gitu. Karena ada sense of control tadi, rasa bisa mengendalikan keadaan lah intinya kayak gitu. Nah ini self control ini sebenarnya kita punya ya, dan kita bisa sebenarnya. Kita atur. Kita yang ngatur. Iya, hand sanitizer itu salah satu bentuk upaya kita untuk meningkatin sense of control sebenarnya. Itu hal-hal yang sebenarnya kan yang lebih praktikal dan rasional dan proven kayak gitu, bisa dijalankan kayak gitu kan. Baik. Kita lebih rasional, jadi cari informasi yang tepat. Betul Rolando, sekali. Jadi ya kan? selain mengkonsumsi atau memperbanyak makanan-makanan sehat, kita harus juga perbanyak informasi yang sehat. Karena tadi apa Mas self control ya? Sense of control sih, rasa kendali terhadap diri sendiri. Kendalikan diri Anda ya seperti itu, dan cari informasi yang lebih baik seperti itu, dan jangan panik. Jangan panik tapi tetap waspada. Terima kasih Mas Niki telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Dan pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Lunch Talk kali ini. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami. Kami segera kembali usai jeda.